Jika hatimu belum siap untuk mengetahui kebenaran mutlak ini, maka kau akan pulang dengan tangan hampa. Saya tidak akan menyebut nama siapapun di sini, sebab karena ketika rahasia ini turun, semua nama dan gelarmu gugur, sebab yang tersisa hanya zat yang tidak bernama, namun disebut dengan seluruh nama. Tapi kau tidak akan memahaminya selama kau masih bertanya, apa yang harus aku lakukan? Tapi sekarang kasih Allah telah turun kepadamu, dan kamu berhak mengetahui amalan rahasia para waliullah ini. Salam sang sejati. Iblis atau setan, ia tidak diusir dari surga karena membangkang, tapi ia diusir karena ia tidak melihat Allah ketika diperintahkan bersujud kepada Adam. Firman Allah adalah perintah yang keluar dari zat yang maha melihat. Di balik setiap huruf perintah itu ada wajahnya. Di balik kata sujud itu pun ada wajahnya. Di sebalik nama Adam itu pula ada wajahnya. Dan setan buta, ia hanya melihat tanah, ia melihat makhluk, ia melihat dirinya yang diciptakan dari api. Kemudian ia membandingkan, menakar dan menilai. Ia sibuk dengan apa yang ada di depan matanya, sehingga ia tidak dapat melihat esensi sebenarnya di sebalik wujud Adam. Dan karena ia tidak melihat Allah, ia merasa layak untuk menolaknya. Padahal siapapun yang melihat wajah Allah di sebalik perintahnya, ia akan bersujud meskipun diperintahkan sujud kepada batu. Ia akan sujud meskipun diperintahkan sujud kepada iblis sendiri. Tapi yang namanya setan, ia tidak akan dapat melihatnya. Ini bukan karena Allah tidak ingin terlihat, tapi karena mata setan telah terkunci oleh egonya sendiri. Selama jutaan tahun ia menyembah, tetapi tidak pernah melihat siapa yang ia sembah. Selama ribuan tahun ia taat, tetapi tidak pernah mengenal zat yang ia taati. Inilah mengapa setan takut kepada orang yang tahu rahasia ini. Setan takut pada orang yang melihat apa yang tidak bisa ia lihat. Setan takut pada orang yang mata hatinya telah terbuka. Setan takut pada saksi. Setan takut pada syuhada. Tapi bukan syuhada yang mati di medan perang, melainkan syuhada yang hidup, yang hatinya telah mati dari segala sesuatu selain Allah. Mereka yang tidak lagi tertipu oleh bentuk, mereka yang menembus hijab nama dan sampai kepada yang tidak bernama. Setan tidak takut pada bacaanmu. Setan juga tidak takut pada suaramu. Dan setan pun tidak takut pada wirid berlapis-lapis yang kau khatamkan setiap malamnya. Setan hanya takut pada hatimu yang kosong dari dirimu sendiri, kosong dari pretensi, kosong dari klaim, kosong dari perasaan bahwa aku yang membaca, aku yang berzikir, atau aku yang telah sampai. Jadi selama masih ada aku, setan masih punya pegangan. Selama kau masih merasa dirimu kuat, setan akan menunggu waktunya kau lemah. Selama kau masih membanggakan amalanmu, setan akan menyusup lewat pintu riya.
Selama kau masih menganggap setan itu musuh di luar dirimu, setan akan tertawa karena ia sudah lama bersemayam di dalam prasangkamu. Kau membaca La ilaha illallah, kau ulang ratusan kali, ribuan kali. Kau pukul dadamu, kau tarik nafasmu, kau hembuskan, kau panggil nama Allah hingga lidahmu letih. Tapi apakah kamu sadar bahwa setiap kali kamu mengucap La ilaha illallah, kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu berarti tiada yang ada selain Allah dan tiada yang wujud hakiki selain Allah. Artinya, semua yang selain Dia adalah bayangan, fata morgana, pinjaman. Jika kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, lalu kau masih merasa aku yang bersaksi, bukankah masih ada dua wujud? Jika kau bersaksi bahwa hanya Allah yang layak disembah, lalu kau masih sibuk dengan akumu yang masih merasa bangga dengan segala amal perbuatanmu. Bukankah itu berarti kau menjadikan dirimu sekutu baginya? Inilah kemusyrikan paling halus. Musyriknya orang soleh, musyriknya ahli ibadah, musyriknya orang yang mengira ia sedang bertauhid, padahal ia sedang mempertuhankan egonya dalam bungkus keikhlasan. Padahal ikhlas adalah engkau melupakan ikhlas. Ikhlas adalah ketika engkau tidak tahu bahwa engkau sedang ikhlas. Ikhlas adalah ketika engkau berbuat baik tetapi tidak menyimpan catatan tentang kebaikan itu di dalam hatimu. Seperti sungai, ia memberi air kepada semua yang datang, kepada pohon, kepada hewan, kepada manusia, tetapi sungai tidak pernah berkata, "Aku telah memberi minum." Sungai tidak menyimpan daftar amal, sungai tidak menunggu pujian. Sungai hanya mengalir, karena mengalir adalah kudratnya. Dan orang yang telah sampai kepada makom fana, hidupnya seperti sungai. Ia berzikir tanpa merasa berzikir. Ia sholat tanpa melihat sholatnya. Ia berpuasa tanpa mengagungkan puasanya. Ia memberi tanpa mencatat pemberiannya. Dan setan, ia berdiri di tepian sungai dalam kebingungan. Ia ingin masuk, tapi tidak ada pintunya. Ia ingin menggoda, tapi tidak ada aku yang bisa digoda. Ia ingin menakut-nakuti, tapi tidak ada hati yang gentar. Yang ada hanya arus, arus yang tenang, arus yang dalam, arus yang tidak mengenal dirinya sendiri. Dan setan, ia tidak takut pada ombak yang besar. Baginya itu pun bisa dihadapi, bisa dilawannya, dan bisa ditaklukkannya. Tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan pada kehampaan. Ia tidak tahu cara untuk menghadapi makom ketiadaan. Karena setan adalah makhluk yang paling mengakui eksistensi dirinya. Ia berkata, "Aku lebih baik daripadanya." Lihat di sana, ada aku, besar, tegak, dan sombong. Maka bagaimana mungkin setan dapat memahami orang yang tidak memiliki aku? Bagaimana mungkin setan mendekati hati yang telah dikosongkan? Bagaimana mungkin
Setan menakut-nakuti orang yang tidak lagi takut kehilangan sesuatu, karena ia tidak memiliki apa-apa dan tidak mengaku memiliki apa-apa. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, orang awam mengira kekuatan adalah ketika kau mampu membaca ribuan ayat. Orang berilmu mengira kekuatan adalah ketika kau mampu menahan diri dari maksiat. Orang sufi mengira kekuatan adalah ketika kau mampu meninggalkan dunia. Tapi orang makrifat itu tahu bahwa kekuatan sejati adalah ketika kau tidak lagi merasa kuat, ketika kau tidak lagi mengukur, ketika kau tidak lagi membandingkan, ketika kau tidak lagi bertanya, sudah sejauh mana aku? Kekuatan sejati adalah kerendahan hati yang total, bukan rendah diri, itu masih topeng, tapi rendah seperti debu, seperti tanah di bawah telapak kaki, seperti sesuatu yang tidak pernah terpikir untuk dianggap. Lihatlah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan karena ia bisa terbang di udara, bukan karena ia berjalan di atas air, itu cerita untuk anak-anak, tapi lihatlah hatinya. Ketika ia sudah berada di puncak, ia tetap menangis seperti anak kecil yang takut kehilangan ibunya. Ia memang bisa takut, tapi takutnya bukan kepada setan, bukan kepada neraka, bukan pula kepada siksa kubur. Ia takut kehilangan Allah. Ia takut jika sejenak saja hatinya lalai, ia akan kehilangan wajah yang selama ini menjadi kiblat rohnya. Dan justru ketakutan inilah yang membuatnya agung, bukan karena ia berani, tapi karena ia takut dengan cara yang benar. Setan tidak pernah takut seperti itu. Setan tidak pernah menangis seperti itu. Setan tidak pernah merindukan sesuatu seperti itu. Maka siapa yang lebih mulia? Orang yang takut kehilangan Tuhannya, atau makhluk yang merasa cukup dengan dirinya sendiri? Kau tanya, apa yang harus aku lakukan? Tidak ada. Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Kau tidak perlu menambah wirid. Kau tidak perlu mencari amalan baru. Kau pun tidak perlu berpindah tarekat. Kau tidak perlu mencari guru yang lebih hebat. Kau hanya perlu mengosongkan dirimu. Kosongkan hatimu dari cerita tentang masa lalu, tentang dosa yang sudah diampuni, tentang amal yang sudah kau lakukan, tentang pujian yang kau terima, tentang hinaan yang kau simpan. Kosongkan hatimu dari cerita tentang masa depan, tentang target, tentang cita-cita spiritual, tentang makom yang ingin kau capai, tentang gelar wali yang diam-diam kau idamkan. Kosongkan hatimu dari cerita tentang dirimu sendiri. Berhenti bercerita tentang siapa dirimu. Berhenti membangun narasi. Berhenti menjadi tokoh utama dalam kisah spiritualitasmu. Karena Allah tidak membutuhkan pendongeng. Allah tidak membutuhkan aktor. Allah tidak membutuhkan orang yang sibuk memoles citra kesalehan. Allah menginginkan kehancuran, bukan kehancuran jasadmu, tapi kehancuran egomu, kehancuran klaim, kehancuran akuanmu. Dan ketika telah hancur, ketika kau benar-benar tidak tersisa, ketika yang ada hanya Dia, maka disitulah kau menemukan rahasia teragungnya. Bukan tentang setan, bukan pula tentang rahasia amalan, bukan pula rahasia tentang cara agar hidup selamat, tapi rahasia tentang dirinya.
yang sejak awal tidak pernah jauh, yang sejak awal tidak pernah pergi, yang sejak awal tidak pernah berpisah. Kau yang pergi, kau yang lari, kau yang membangun tembok, kau yang sibuk membaca namanya tetapi tidak mengenal siapa pemilik namanya. Kau yang sibuk memanggil dia tetapi tidak menyadari bahwa dia lebih dekat dari suara panggilanmu sendiri. Sekarang kau masih ingin disebut sebagai orang yang tahu rahasia ini, atau kau rela namamu dilupakan tapi dia disebut? Kau masih ingin setan takut kepadamu, atau kau tidak peduli lagi setan takut ataupun tidak, karena yang kau inginkan hanyalah dia? Jawabannya tidak perlu kau ucapkan, cukup kau simpan di dalam hatimu yang kosong. Kosongkan, biarkan dia yang mengisi. Maka ketika kau benar-benar kosong, barulah kau mengerti mengapa selama ini setan takut. Tapi karena kau tidak ada, dan yang tidak ada itu tidak bisa disentuh. Yang tidak ada tidak bisa digoda. Yang tidak ada tidak bisa dihancurkan, karena ia sudah hancur sebelum setan datang. Ia sudah mati sebelum ajal menjemputnya. Ia sudah kembali sebelum diwajibkan pulang. Maka berbahagialah orang yang tidak dikenal. Berbahagialah orang yang tidak dikenal. Berbahagialah orang yang hilang dalam ingatan makhluk, karena ia ditemukan dalam ingatan Al-Khaliq. Setan tidak takut pada orang yang namanya disebut dengan hormat. Setan takut pada orang yang namanya tidak pernah disebut, tapi kehadirannya terasa di alam malakut. Setan takut pada orang yang tidak peduli apakah ia ditakuti atau tidak, karena ia sibuk dengan yang esa. Ia sibuk dengan cintanya, ia sibuk dengan diamnya, ia sibuk dengan tidak ada. Dan itulah rahasianya. Tidak ada yang perlu kau lakukan kecuali pergi dari dirimu sendiri, maka kau akan sampai kepadanya. Bukan dengan kaki, bukan dengan amal, dan bukan pula dengan ilmu, tapi dengan ketiadaan. Dan di pintu ketiadaan itulah setan berhenti. Ia tidak berani melangkah lebih jauh, bukan karena diusir, tapi karena di ambang pintu itu tertulis, "Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku." Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam